Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Yasin Oktavian dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5B. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengertian pengembangan sistem informasi yaitu ada beberapa. Yang pertama, kumpulan kegiatan para analis sistem, perancangan dan pemakaian yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Yang kedua, tahapan kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. Yang ketiga, proses merencanakan atau mengembangkan dan pengembangan dan mengimplementasikan sistem informasi dan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Pengembangan sistem informasi perlu dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya permasalahan atau problem yang timbul di sistem yang lama. Yang kedua, untuk meraih kesepakatan. Yang ketiga, adanya instruksi dari pemimpin atau adanya peraturan pemerintah. Lanjut, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja dan proyek sistem informasi. Pengertian manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang semuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Agar proses manajemen berjalan lancar, diperlukan sistem secara struktur, organisasi yang solid. Lanjut, pengertian proyek. Pengertian proyek suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret, secara harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu dan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama yang berbeda dari yang biasanya digunakan. Lanjut, manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Suatu pekerjaan rutin biasanya berlangsung secara berulang-ulang, berorientasi ke proses. Sebagai suatu proses yang terus-menerus, pekerjaan yang rutin tidak dianggap suatu proyek. Pengelolaan dalam sebuah proyek disebut sebagai proyek manajer atau PM. Proyek manajer bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan pelaksana proyek agar sesuai dengan standar kualitas, biaya dan waktu, dan tentunya selalu bertanggung jawab untuk selalu berkomunikasi dengan tim atasan atau owner dan pelanggan atau user. Lanjut, dasar organisasional. Organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi dan saling kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Organisasi terdiri dari beberapa elemen, yaitu orang, tujuan, posisi, pekerjaan, teknologi, struktur, lingkungan luar. Lanjut, work breakdown struktur atau WBS. WBS adalah daftar kegiatan atau target dan ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir
dan biasanya dibuat dengan menggunakan project management tools. Pendekatan umum untuk membuat WBS yaitu berdasarkan tujuan proyek. Yang kedua, berdasarkan timeline proyek. Lanjut, manfaat work breakdown struktur atau WBS mengurangi kompleksitas. Yang kedua, fasilitas penjadwalan dan pengendalian. Yang ketiga, estimasi biaya atau cost estimation. Yang keempat, penyusunan anggaran atau cost budgeting. Yang kelima, perancangan manajemen risiko atau risk management planning. Yang keenam, identifikasi aktivitas atau activity definition. Lanjut, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Estimasi biaya proyek. Pendekatan pokok dan perkiraan biaya dilihat dari cara pengumpulan informasi, yaitu 1. Perkiraan biaya secara top down. Yang kedua, perkiraan biaya secara bottom up. Yang ketiga, kombinasi top down dan bottom up. Lanjut, pembengkakan biaya. Pembengkakan biaya itu terdapat dari 1. Informasi kurang akurat. Yang kedua, perubahan desain. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Yang keempat, jenis kontrak proyek. Lanjut, penganggaran proyek. Penganggaran proyek, elemen-elemen anggaran proyek yaitu ada beberapa. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan proyek. Biaya ini dihitung dengan mengalihkan tingkat upah per tenaga kerja pada tingkat kompetisi tertentu dengan jumlah jam tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya total dari biaya tenaga kerja yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan proyek. Termasuk dalam hal ini adalah biaya subkontraktor dan konsultan. Yang ketiga, biaya overhead atau administrasi dan umum. Biaya overhead adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan proyek, seperti misalnya biaya penyediaan sarana perumahan dan prasarana bagi pekerja, sewa bangunan, peralatan, asuransi, dan lain-lainnya. Lanjut, biaya kategori utama, biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi, yaitu biaya pengadaan. Biaya pengadaan merupakan suatu biaya yang terjadi sehubungan dengan pengadaan perangkat keras atau hardware, yaitu disebut biaya konsultasi pengadaan perangkat keras. Yang kedua, biaya pembelian atau sewa, beli atau leasing perangkat keras. Yang ketiga, biaya instalasi perangkat keras atau install hardware, pasang modem, internet server. Yang keempat, biaya ruangan untuk perangkat keras atau renovasi ruangan kerja dan pemasangan AC instalasi listrik. Yang kelima, biaya berhubungan dengan manajemen dan staf untuk pengadaan hardware atau perangkat keras. Biaya pengadaan ini biasanya merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat alat keras dengan cara leasing. Yang kedua, biaya persiapan operasi atau startup cost. Biaya ini berhubungan dengan biaya untuk membuat sistem siap untuk beroperasi. Yang termaksud biaya-biaya persiapan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pembelian perangkat lunak sistem atau software. Yang kedua, biaya instalasi
peralatan komunikasi atau sambungan telepon. Yang ketiga, biaya persiapan personil atau rekrutmen. Yang keempat, biaya reorganisasi. Yang kelima, biaya manajemen dan staf dibutuhkan untuk kegiatan persiapan operasi. Lanjut. Ketiga, biaya proyek atau project related cost. Biaya ini juga biasanya merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal tahun sebelum sistem dioperasikan. Biaya ini berhubungan dengan biaya untuk mengembangkan sistem sampai dengan penerapan, yang termasuk biaya proyek. Ada beberapa. Yang pertama, biaya dalam tahap investigasi. Yang kedua, biaya dalam tahap analisa. Yang ketiga, biaya dalam tahap perancangan sistem. Yang keempat, biaya tahap penerapan sistem. Lanjut, biaya operasi atau ongoing cost. Biaya operasi ongoing cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat berjalan dengan baik. Lanjut, yang kelima, biaya perawatan atau biaya pemeliharaan atau maintenance cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya, yang termasuk biaya operasi dan biaya perawatan sistem. Yaitu ada beberapa isinya. Yang pertama, biaya personil atau operator, admin, DBA network, admin, dan lain-lain. Biaya overhead, listrik, telepon, asuransi, dan supplies. Yang ketiga, biaya perawatan atau hardware, reparasi atau service. Yang keempat, biaya perawatan software, yaitu modifikasi modul program. Yang kelima, biaya perawatan peripheral atau AC, modem atau kabel UTP, dan lain-lain. Yang keenam, biaya staf yang terlibat dalam operasional sistem. Yang ketujuh, biaya kontrak untuk konsultan IT selama operasi sistem. Yang ke-8, biaya penyusunan atau depresiasi. Oke, sekian itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.